Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Bambang Juanda dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kali ini saya ingin sharing berkaitan dengan topik masalah stasionaritas. Ini adalah bagian daripada time series econometrics ya, di mana sebagian dijelaskan juga dalam buku pemodelan dan pendugaan, buku yang pertama. Kemudian juga dipertajam di dalam buku yang kedua, yaitu time series econometrics ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan ya masalah stasionaritas ini dengan pendekatan statistika deskriptif dan juga statistika inferensia ya dalam pengujian ya. Karena seringkali orang ketika menguji kestasioneran langsung saja memakai uji Dickey Fuller gitu ya atau ADF gitu dan seterusnya. Ini kadang-kala ini hati-hati di dalam pendekatan langsung seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita lihat dulu deskriptif daripada data time series itu. Pengertian ekonometrik deret waktu ini adalah merupakan teknik ekonometrik untuk menganalisis perilaku data deret waktu. Data deret waktu ini adalah data yang dicatat atau dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu ya, seharian, mingguan, bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan. Misalnya ekspor, investasi, indeks harga saham, suku bunga, pengangguran dan lain-lain. Ada dua kelompok analisis ya dalam deret waktu ya, bisa untuk hanya menjelaskan pola data berdasarkan waktu, misalkan ini tracking ya, apakah mungkin ada tren ya, musiman ya, atau siklus dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini untuk explanatoris, yaitu menganalisis hubungan antara variabel-variabel deret waktu ya, bagaimana menjelaskan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ini nanti terkait dengan masalah modeling ya. Komponen dari time series ya, time series data ada tren, ada musiman, ada siklus, ada juga random ya acak di sini. Terkait dengan siklus ini pengertiannya ini adalah data yang periodisitasnya dapat bervariasi dari satu siklus ke siklus yang lain ya. Jadi misalkan ini adalah satu siklus ya. Kemudian juga ini adalah satu siklus dari puncak ke puncak, mungkin dari sini sampai sini gitu ya. Ini bisa periodisitasnya bisa berbeda ya. Umumnya bisa berakhir dalam 2 atau 10 tahun tergantung daripada apa yang kita kaji, apakah data penjualan atau mungkin data terkait dengan masalah GDP gitu ya. Kemudian untuk komponen seasonal atau musiman, ini pergerakan naik atau turun ya dengan periodisitas yang sama beraturan. Misalkan saja semesteran atau tahunan ya atau mungkin juga bulanan gitu kan. Nah, ini biasanya sama ya ininya periodisitasnya. Misalkan dalam satu tahun dari winter ke winter, misalkan ini kuartal 1, 2, 3, dan 4. Ini kuartal 4 dan kuartal 4. Jadi ini ada komponen musiman. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya random ya. Kalau random di sini fluktuasi yang tidak beraturan ya, karena variasi misalkan karena alami atau mungkin karena beberapa accident ya. Jangka waktunya pendek dan tidak berulang tentu saja ya, misalkan saja seperti pelemparan dadu ini adalah random di sini. Lebih kompleks lagi ya dalam analisis deret waktu di sini kadang-kala ya seperti yang sekarang kita sedang alami ya. Ini tentang COVID-19 ya. Ini misalkan contoh pernah ini oleh kawan saya ini Herdia ini di sini seringkali orang mengembangkan suatu model COVID-19 ini hanya satu konstanta saja, misalkan saja dengan tingkat infeksi dengan tingkat recovery yang sama ya, sehingga langsung ini satu model begini saja. Misalkan dengan intervensi kalau misalkan saja tidak ada social distancing, kemudian kalau ada bagaimana dan seterusnya. Nanti dalam praktek bisa saja berubah lagi ya, tiap ini mungkin barangkali koefisien tingkat infeksinya ya bisa berubah tiap waktu gitu ya. Ini akan lebih kompleks lagi ya. Nanti mungkin barangkali suatu waktu bisa kita bicara tentang ini. Setelah mengikuti pembahasan ini, Anda diharapkan dapat ya, memahami makna kestasionarian data deret waktu dan cara pemeriksaannya, kemudian memahami implikasi dari kestasioneran ya, jadi bagaimana kalau data deret waktu ini stasioner atau tidak stasioner, kemudian juga bagaimana kita menggunakan stata ya untuk pemeriksaan kestasioneran data ini. Ya. Kemudian tentu saja bagaimana interpretasi daripada output tersebut.
Proses stokastik dan kestasioneran data deret waktu. Proses stokastik ini merupakan proses yang menghasilkan rangkaian nilai-nilai perubahan acak ya, yang menggambarkan perilaku data pada berbagai kondisi. Setiap data deret waktu merupakan data dari hasil proses stokastik ya, di mana ini merupakan bisa bersifat stasioner dan juga bisa yang menghasilkan data deret waktu yang stasioner. Sedangkan proses stokastik yang bersifat tidak stasioner ini menghasilkan data deret waktu yang tidak stasioner. Data stasioner jika nilai tengahnya ini sama untuk tiap waktu ya, konstan ya. Kemudian ragamnya, varian dari data itu sama juga konstan ya. Jadi baik nilai tengah maupun ragam di sini konstan gitu ya. Kemudian ini adalah kovariannya ya, tidak ada aturan berkaitan dengan kovarian, aturannya adalah nilai tengah dan ragam. Deret waktu stasioner ini adalah sifat kestasioner dalam analisis ekonometrik deret waktu. Ini diperlukan untuk melakukan inferensia terhadap struktur deret waktu tersebut atas dasar pengamatan yang jumlahnya terbatas. Sifat kestasioner ini menyatakan bahwa hukum peluang yang mengendalikan proses stokastik tersebut tidak berubah dengan berubahnya waktu, yaitu misalkan saja proses berada dalam kondisi keseimbangan ya. Karena nilai tengahnya sama, ragamnya juga sama ya. Misalnya proses stokastik ya, sekuens YT bersifat stasioner jika sebaran sekuens dari YT1 sampai YTN sama saja dengan YT1 min K sampai YTN min K. Untuk semua pilihan nilai-nilai indeks T1 sampai N dan semua nilai waktu mundur lag ke K. Jika misalnya N sama dengan 1, maka sebaran YT sama dengan sebaran YT min K untuk sembarang K. Dengan demikian, mu T, ya nilai tengah dari T bernilai tetap ya untuk semua T dan K. Dan variannya, ya varian YT atau varian lag-nya atau juga ke depannya, ini konstan untuk semua waktu T dan K. Data stasioner ya pada nilai tengahnya, jika data berfluktuasi di sekitar suatu nilai tengah yang tetap dari waktu ke waktu. Sedangkan data stasioner pada ragamnya, jika data berfluktuasi dengan ragam yang tetap dari waktu ke waktu. Mengatasi data yang stasioner, seandainya data tidak stasioner, biasanya kita melakukan diferensi, yaitu dikurangi dengan data sebelumnya. Biasanya ini untuk menghilangkan nilai ada tren ya, di tren. Itu juga bisa saja menggunakan transformasi data, ya ini biasanya kalau terkait dengan masalah ketidakstasioneran dalam ragam. Bagaimana memeriksa kestasioneran data deret waktu ini? Pertama, secara deskriptif ya bisa melihat trennya ya atau pola data dalam grafik. Kemudian menggunakan autokorelasi ya dan korelogram. Kemudian uji autokorelasi dari serang kepercayaan misalnya. Bisa juga dengan uji statistik Q atau uji statistik LB. Nah, yang terakhir uji akar unit ini yang sering orang langsung saja menggunakan unit root test ya, baik dengan Dickey-Fuller ya atau mungkin ada juga yang menggunakan uji yang lain. Nanti akan kita bahas ya. Pemeriksaan kestasionerannya, tren dan keragaman data. Ini contohnya ya data dalam kondisi stasioner dalam nilai tengah ya. Sedangkan ini adalah data yang tidak stasioner dalam nilai tengah. Nilai tengahnya ini naik ya, jadi tidak konstan. Yang ini nilai tengahnya konstan tapi ragamnya tidak sama. Jadi stasioner dalam nilai tengah tapi tidak stasioner dalam ragam. Sedangkan yang ini ada tren ya berarti tidak stasioner dalam nilai tengah, ragamnya juga makin besar. Ya. Sehingga ini juga tidak stasioner dalam ragam ya. Jadi dua-duanya tidak stasioner dalam nilai tengah dan juga nilai ragam. Pola data deret waktu lainnya misalkan ini contoh ya. Ini untuk teoritis saja tidak stasioner pada nilai tengah ya. Ini tidak stasioner ya pada ragam ya. Kemudian ini tidak stasioner pada ragam dan nilai tengah ini dua-duanya. Jadi ini misalkan ini ragamnya besar, ini ragamnya tidak sama ya. Dan juga ragamnya kecil di sini, ini ragamnya besar dan ini ada tren. Jadi dua-duanya tidak stasioner baik dalam nilai tengah maupun ragam. Nah, perbedaan pendekatan regresi klasik dengan ekonometrik deret waktu ini pernah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi pendekatan regresi klasik ini menduga model dulu, kemudian dilihat ya atau diuji apakah asumsi tentang error dipenuhi atau tidak gitu ya. Misalnya saja ragamnya apakah homogen, tidak ada autokorelasi ya. Nah, dalam konteks data deret waktu ya asumsi ini bisa juga kita sebut sebagai stasioner yang dibahas sekarang ini.
Nah, sedangkan pendekatan terkini ya terkait dengan regresi deret waktu, data harus stasioner dulu, kemudian baru diduga modelnya. Nah, kemudian penentuan ordo leg, misalkan dalam ARIMA ya, atau mungkin dalam model VAR yang menentukan leg yang optimal, ini berdasarkan data yang sudah stasioner dulu. Jadi ini perlu distasionerkan dulu kalau datanya tidak stasioner. Nah, jika dipaksakan pada data deret waktu yang belum stasioner, analisisnya dapat menyesatkan. Namun, jika errornya memenuhi asumsi klasik atau stasioner, model tersebut tetap valid. Ini hati-hati ya, kadang-kadang kita langsung mengatakan saja, kalau tidak stasioner, nggak bisa. Kita nggak bisa menggunakan model ekonometrik kalau datanya tidak stasioner. Tidak sebenarnya ya, nanti kita tunjukkan ya penjelasannya. Jadi nanti selain itu juga penggunaan ADF ya, augmented decoupleur yang agak fleksibel ya, seringkali orang apakah menggunakan konstanta, menggunakan tren, menggunakan lag, ini bervariasi dan hasilnya juga bisa berbeda. Jadi hati-hati. Oleh karenanya, asumsi error model yang dihasilkan nanti setelah model apapun yang kita hasilkan, yang kita duga, ini harus tetap diperiksa ya. Kenapa harus diperiksa? Nanti kita jelaskan. Faktanya hampir semua data deret waktu bersifat tidak stasioner. Ya. Ekonometrika menggunakan data deret waktu perlu ditangani dan dianalisis secara berbeda. Sebagai contoh misalkan saja, kenapa saya katakan model apapun yang dihasilkan dengan dua pendekatan tadi, ini harus diperiksa lagi errornya ya. Misalkan saja ini adalah error yang tidak memenuhi asumsi klasik ya. Ini tidak linier, heterogen, kemudian ini tidak bebas. Nah, yang memenuhi linier, homogen dan juga bebas, ini seperti ini polanya ya. Dan ini kita katakan stasioner. Kenapa? Karena nilai tengah ya untuk ET ini sama tiap waktu. Ragamnya juga sama gitu ya. Nah, kalau misalkan stasioner ya, artinya model ini, ya misalkan ini model yang sederhana ini, sedangkan errornya memenuhi asumsi ini, berarti ini model ini dalam keseimbangan jangka panjang. Kalau model dalam keseimbangan jangka panjang, berarti model ini bisa kita gunakan kapan saja gitu. Itulah pentingnya kenapa di dalam pengujian hipotesis ya, harus dilihat dulu apakah errornya itu sudah memenuhi asumsi atau tidak gitu ya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam video sebelumnya, sebelum kita menguji hipotesis tentang koefisien ya, asumsi tentang sisaan, tentang error, ya, harus dipenuhi dulu apakah berlaku white noise error ya. Jadi di sini masalah ke stasioner. Kalau iya, baru kita menguji koefisiennya. Tapi kalau tidak stasioner, lihat kembali ya. Jadi kalau asumsinya tidak dipenuhi dan seterusnya. Sampai memenuhi asumsi. Kalau sudah memenuhi, baru kita bisa menguji hipotesis dan seterusnya. Baik, jadi di sini sebenarnya dua pendekatan ini bisa kita lakukan ya. Apapun pendekatan yang kita lakukan, tetap saran saya errornya ya setelah dapat model dugaan ya harus tetap diperiksa gitu. Jangan tidak bisa dijamin bahwa tadi kan sudah stasioner berarti tidak perlu lagi uji errornya. Itu bisa keliru nanti ya. Sebagai contoh misalkan saja ini tentang jumlah penumpang airline ya. Ini bisa diambil di web ya bisa diambil ini R2 di sini bisa dibuka kemudian tentukan juga waktunya, kata ini data bulanan, kemudian kita buat time series-nya. Ini datanya seperti ini, jadi kalau kita lihat ini datanya ada tren, berarti ini tidak stasioner. Begitu juga ragamnya nih, makin besar ragamnya, berarti di sini tidak stasioner dalam nilai tengah maupun dalam ragam. Bagaimana menggunakan stata ya? Dengan menggunakan stata di sini ini adalah data ya, variable datanya ada di sebelah kanan, kemudian ini adalah untuk uji misalkan saja ya, menulis komennya di sini, kemudian ini outputnya ada di tengah ya, kemudian juga history dari komen yang dipakai ada di sebelah kiri. Kemudian ini adalah outputnya ya, apakah stasioner atau tidak dilihat dari situ. Kemudian kalau misalkan ini lebih besar, berarti di sini ini tidak stasioner. Nanti kita lihat ya. Kemudian ini H0 ya, kalau H0 berarti tidak stasioner di sini. Nanti kita lihat ya. Kemudian kalau kita menggunakan menu ya, ini menu kita pilih time series, kemudian setup, kemudian biasanya awal kita harus declare dulu ya. Time series data ini datasetnya menurut apa bulanan, harian atau tahunan ya, seperti
tadi yang kita sampaikan ini adalah data bulanan ya. Kemudian kita juga bisa ngeplot ya dari pilihan graph, ini adalah line plotnya, kemudian autokorelasi, korelogram bisa dipilih di sini. Kemudian kalau kita melakukan pengujian ya tes misalkan, ini ada ADF ya untuk uji akar ciri. Uji akar ciri ini bisa menggunakan ADF, bisa juga menggunakan Phillips Perron di sini. Ini banyak beberapa variasinya. Nah, kalau misalkan saja data ya, yang di atas ini adalah data yang tidak stasioner, nah, biasanya kalau tidak stasioner kita harus stasionerkan dulu ya. Kalau misalkan menggunakan model ARIMA ya dan model yang lainnya, misalkan biasanya menggunakan diferensi ya. Jadi dikurangi dengan data sebelumnya. Nah, setelah dikurangi dengan data sebelumnya ya, seperti ini ya. Delta YT dikurangi YT-1, ini di simbolnya ada delta atau D ya, kalau di dalam stata ini menuliskannya D. Nah ini datanya begini, jadi sudah stasioner dalam nilai tengah, meskipun ragamnya ini dipertanyakan, ini masih belum stasioner dalam ragam. Ya. Jadi stasioner dalam nilai tengah, nah, tapi dalam nilai ragam belum ya. Ini adalah perintahnya yang di atas ya, ini adalah untuk YT, kemudian ini adalah data untuk diferensiennya. Bagaimana kalau kita lakukan diferensiasi yang kedua? Jadi biasanya untuk menjadi stasioner kita lakukan diferensi ya, bisa sekali, bisa juga 2 kali. Jadi maksimum biasanya diferensiasi ini cukup 2 kali saja gitu. Itu biasanya kan sudah mendapatkan data yang stasioner. Ini adalah data yang tidak stasioner. Kemudian ini adalah yang diferensi sekali. Kemudian yang biru ini adalah untuk yang diferensi yang 2 kali di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau diferensi pertama dan diferensi kedua ya, hasilnya ini masih sama ya. Sudah stasioner dalam nilai tengah, tapi ragamnya tetap ya, belum stasioner sebenarnya gitu ya. Ini adalah untuk yang diferensi pertama, ini adalah untuk diferensi yang kedua. Jadi stasioner dalam nilai tengah, tapi tidak stasioner dalam ragam. Nah, kalau misalkan saja tidak stasioner dalam ragam, biasanya kita melakukan transformasi. Misalkan kita menggunakan logaritma natural, misalkan ya, kita loankan data ini. Nah, kalau kita loankan, ini kelihatan jelas ya, ragamnya relatif sama, ya, relatif sama ragamnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan saja ragamnya sudah sama, ya, sedangkan trennya belum, ya, nanti bisa kita didiferensiasi, ya. Ya ini tapi di sini masih terlihat pola musimannya, kelihatan pola musimannya di sini hampir sama, ini polanya berulang tiap tahun gitu ya. Nah, kemudian kalau difference ya kita lakukan diferensi ini relatif trennya hilang di sini ya. Jadi trennya sudah hilang kalau kita difference ya. Tapi tetap ini ragamnya masih terlihat ya. Jadi misalkan saja bukan ragam maksudnya musimannya ya, kalau kita lihat nih di tiap ini ininya errornya di sini perbedaannya datanya setelah di different ini berulang gitu ya, ini ke bawah nih masih kelihatan di sini ya. Ini berulang ada musiman gitu. Bagaimana menghilangkan musiman ini ya, karena ini data bulanan biasanya akan punya pola yang sama Januari ke Januari, Desember ke Desember. Nah, biasanya kita lakukan diferensi juga tapi diferensi 12 bulan ya. Jadi setelah diferensi yang pertama ya, kemudian diferensi yang ke-12 ya. Jadi ini contohnya ln YT ya, kemudian dikurangi ln dari YT min 12 ini. Nah ini nanti sudah kelihatan relatif acak sekarang, tidak terlihat lagi musiman. Gitu ya. Jadi pola tren dan musiman sudah hilang. Jadi kita melakukan diferensi pertama, kemudian dilanjutkan dengan diferensi 12 beda 12 ya. Ininya waktunya lagnya gitu ya. Nah, bagaimana kita tadi pemeriksaan stasioner menggunakan deskriptif ya dengan grafik kita. Itu sebenarnya sudah jelas. Kalau memang sudah jelas itu tidak stasioner, ya tidak stasioner, langsung kita lakukan diferensi. Tapi kalau misalkan kita ingin menguji karena tidak jelas ya, apakah ini stasioner atau tidak, ya ragu dalam penglihatan kita di grafik ya. Kita bisa memeriksa dengan uji statistik ya. Misalkan dengan uji autokorelasi ya. Jadi korelasi dengan datanya itu sendiri ya. Nah, contoh seperti ini berarti berkorelasi tinggi dengan data sebelumnya, leg 1, leg 2, jadi ini menunjukkan data yang tidak stasioner. Kalau yang stasioner seperti ini biasanya, ini tidak signifikan autokorelasinya. Nah, dalam memeriksa ini ya,
signifikan atau tidaknya nilai autokorelasi melalui statistik uji T atau selang kepercayaan menggunakan standar error ya. Misalnya selang kepercayaan ya, katakanlah 90% atau dengan taraf nyata alfa 5% untuk rho K adalah seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, rho ini diantara nilai batas bawah dan batas atasnya seperti ini rumusnya. Kemudian H0-nya kalau rho ini sama dengan 0 ya, berarti ini data stasioner ya. Kemudian kalau rho-nya tidak sama dengan 0, berarti data ini tidak stasioner. Atau kita lihat dari p-value-nya. Kalau p-value-nya kecil, berarti ini tidak stasioner. Ini sama dengan uji asumsi model klasik ya. Jadi yang memenuhi asumsi itu ada di H0 ya. Yang memenuhi asumsi ada di H0 untuk uji autokorelasi ya. Akan berbeda. Yang berbeda hanya mengenai uji unit root test ya. Itu stasionernya bukan di H0 tapi di H1 untuk unit root test ya. Nah, untuk uji statistik ya, ini hipotesisnya adalah H0 stasioner ya datanya, H1 tidak stasioner ya, jadi nanti kita lihat bisa dari p-value-nya. Uji statistik ini dikembangkan oleh Box and Pierce ya, ini adalah menyebar chi-square ya, menurut chi-square dengan derajat bebas M-nya tergantung apakah 1, M-nya 2 ya, dan beberapa kali bisa kita uji ya, kalau 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana N ini banyak sampel, M ini panjang leg ya. Nanti kita lihat dalam ilustrasi. Jika statistik lebih besar dari nilai tabelnya, ini H0 diterima. Tapi kita bisa menggunakan uji P saja, dari p-value saja. Sebagai contoh, misalkan saja ini adalah autokorelasinya ya. Kemudian ini partial autocorrelation ya. Nanti kita bahas di dalam model ARIMA tentang partial ini. Kemudian ini statistik key dan ini nilai p-value-nya. Ini p-value-nya ini kecil ya. Berarti kalau kecil ya berarti di sini data ini tidak stasioner ya. Jadi sama dengan gambar tadi tidak stasioner ya. Dan autokorelasinya juga sama, ini besar sekali ya. Jadi ini ya H0-nya. Jadi kalau ini kecil sekali p-value-nya berarti ini adalah data ini tidak stasioner. Nah, kalau kita gambarkan ya autokorelasi ini ya, yang kita biasanya kita sebut namanya korelogram ya, ya adalah selang kepercayaan ya. Kalau kita lihat dalam selang kepercayaan ini di luar dari selang kepercayaan ya, sehingga kalau di luar selang kepercayaan berarti di sini data ini tidak stasioner ya. Jadi kembali lagi sama seperti data tidak stasioner. Jadi autokorelasinya tidak sama dengan 0 gitu ya. Beberapa lag paling tidak di sini udah 15 lag ini masih signifikan sekali. Berarti ini menunjukkan tidak stasioner. Nah, ada juga uji statistik L-Jung-Box ya, LB di sini. Ini juga dikembangkan dengan rumus seperti ini. Kemudian ini sama juga, ini tergantung dari banyaknya sampel dan panjang lag yang mau diuji sampai berapa lag ya. Kemudian ini menyebar secara statistik chi-square ya sama dengan yang tadi. Jadi hipotesisnya juga sama ya, yang memenuhi asumsi adalah H0. Kemudian yang tidak stasioner, tidak memenuhi asumsi ini adalah yang di H1. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan uji Dickey-Fuller ya? Ini sebenarnya dikembangkan dari proses ya random walk ya dengan tren yang stokastik ya. Jadi perhatikan model autoregresif AR21 seperti ini ya. Kemudian ET ini adalah komponen residual ya yang menyebar bebas stokastik dan identik dengan nilai tengah 0, ragam sigma kuadrat dan tidak ada autokorelasi ya. Jadi ragamnya ini sama dan juga tidak ada autokorelasi. Residual seperti ini disebut sebagai white noise error ya, yang tadi saya sampaikan. Jika rho ini sama dengan 1, kalau rho sama dengan 1, maka YT disebut memiliki akar unit atau unit root ya. Dan dikenal sebagai random walk ya, atau langkah acak yang tidak stasioner pada ragam ya. Jika untuk T sama dengan 0, nilainya Y0, ya, maka dapat ditunjukkan bahwa proses air itu dapat juga dituliskan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saja katakanlah untuk T0 ini adalah Y0 ya, kemudian Y2 adalah Y1 tambah Y2 sama dengan ini, dan seterusnya, artinya Y3 adalah Y0 ditambah error 1, error 2, sampai dengan error 3. Artinya untuk YT sama dengan Y0 ditambah error 1, 2, 3, sampai dengan apa? T. Ini bisa ditunjukkan bahwa variannya, ragamnya adalah ini konstan ya, jadi ragam YT ini makin
besar ragamnya ya jika waktunya bertambah ya, T kali sigma kuadrat ya. Jadi proses random walk ini kita bayangkan seperti kita di atas kapal ya, di tengah laut dengan ombak yang besar, kemudian kita mengikuti, kadang-kadang di tengah kapal ya, kita mengikuti ya aliran ombak ini, nanti makin lama bisa makin jauh dari titik awal itu gitu ya. Nah itulah yang kita kenal dengan random walk, seperti orang mabuk lah gitu ya. Jadi lama-lama bisa makin jauh dari titik awal, itulah yang namanya random walk. Jadi variannya ya makin lama makin besar variannya. Nah, bagaimana proses random walk di sini gitu ya? Kalau kita uraikan ya, ini adalah dikurangi YT-1, dikurangi YT-1, ini sama dengan ini. Kemudian ini kalau misalkan saja delta, ini sebagai delta ya, kita bisa tunjukkan ya, kalau ordonya 1 gitu ya, kalau ordo 1 nih, gitu, kalau rho sama dengan ini 1 ya, jadi kalau rho sama dengan 1, ini 0 ya, berarti ini sama dengan delta YT gitu ya. Jadi di sini YT tidak stasioner atau memiliki akar unit jika deltanya ya sama dengan 0 atau rho-nya sama dengan 1. Jadi kalau ini sama dengan 0 ya berarti delta YT perbedaan ya diferensi ini sama dengan apa? Stasioner. Perbedaannya yang stasioner. Tapi kalau data aslinya tidak stasioner. Jadi nanti pendekatannya kalau data tidak stasioner pada tingkat level atau data aslinya maka dapat dilakukan proses diferensi seperti ini gitu ya. Jadi ini kita lakukan diferensi ini kalau datanya tidak stasioner gitu ya dari logika yang di sini gitu, dari lokasi di sini. Bagaimana kita memeriksa kestasioner dengan uji akar unit ya atau unit root dengan Dickey-Fuller test ya. Nah ini berdasarkan nilai statistik ya seperti uji T ya di mana rho-nya sama dengan 1 ya tadi kan menguji rho sama dengan 1 ya. Ini rho sama dengan 1. Jadi ini menguji rho dikurangi 1 kita uji ya. Hipotesis random walk-nya di sini H0 adalah delta sama dengan 0, berarti YT-nya tidak stasioner ya. Ini sebenarnya mencakup juga yang lebihnya ya. Sedangkan kalau data stasioner, rho-nya ini kurang dari 1 ya. Deltanya kurang dari 1. Kemudian ini adalah penurunan yang tadi kita jelaskan ya. Jadi delta ini adalah rho kurang 1. Jadi kalau rho-nya sama dengan 1 berarti deltanya 0, berarti ini tidak stasioner atau random walks ya. Jadi modelnya kalau kita uraikan YT sama dengan rho YT-1, kemudian deltanya adalah fungsi daripada YT-1 kali delta di sini ya. Jadi kalau delta sama dengan 0 berarti tidak stasioner. Kalau delta kurang dari 1 berarti stasioner. Kalau lebih besar ya deltanya lebih besar dari 0, ini berarti tidak stasioner. Jika rho 1 maka YT ini tidak stasioner ya tapi delta YT ya diferensinya ini akan stasioner. Berarti YT ini terintegrasi dengan ordo 1 dan ditulis biasanya I1. Jika data menjadi stasioner setelah diferensiasi D kali misalkan bisa 2 kali gitu ya, kita tulis I dalam kurung 2 misalkan. Jadi nanti dibandingkan ya nilai T ini dengan statistik T-McKinnon critical values ya. Nah, di sini kalau misalkan kurang dari 0 berarti daerah kritisnya sebelah kiri ya. Jadi kita membandingkan nilai di sini ya yang sebelah kirinya. Kalau jatuh sebelah kiri ya di daerah kritis maka di sini H1 ya. Korelasi serial antara residual dengan delta YT dapat dinyatakan dalam bentuk umum proses autoregresif seperti ini. Jadi dikembangkan ya Dickey-Fuller test di sini, makanya namanya augmented Dickey-Fuller ya. Jadi ada penambahan dalam uji akar unit ini. Jadi bisa ditambah dengan drift, intercept ya, bisa juga ada trend ya, bisa juga ada lag ya, lag daripada delta. Jadi delta YT jadi autoregresif ini ya, autoregresif daripada difference tadi gitu ya. Jadi YT-1, YT-2 dan seterusnya. Tapi ini deltanya di sini ya. Pengujian dengan menggunakan persamaan di atas ya, dikenal dengan nama augmented Dickey-Fuller atau ADF test. Pengujian dan aturan pengambilan keputusan ya, ini sama saja dengan uji DF ya. ADF ini sama saja dengan uji DF. Jadi random walk dengan drift ya. Jadi kalau ada drift itu berarti nambah konstanta. Kemudian jika Y0 sama dengan 0, maka mengandung tren sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan untuk Y0 sama dengan 0, ini bisa ditunjukkan seperti ini ya. Berarti di sini nilai tengahnya adalah menaik jika waktu bertambah, kemudian ragamnya. Jadi di sini kalau data seperti ini berarti
tidak stasioner dalam nilai tengah dan ragam. Bagaimana kita menggunakan stata ya? Nah, dengan menggunakan stata, kita langsung saja menggunakan diffuser ya. Ini datanya, kemudian kita lihat bagaimana modelnya, kita lihat ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini karena lebih besar, bukan daerah sebelah kiri gitu ya, berarti ini masuk H0. H0 ini berarti tidak stasioner ya. Dan ini dilihat juga p-value-nya besar ini ke H0, tidak stasioner. Kemudian kalau kita lihat dari datanya, misalkan saja untuk data di sini ya, ini adalah dari modelnya, ini adalah deltanya ya, berarti datanya memang mendekati 0 di sini ya, tidak signifikan di sini. Kemudian bagaimana kalau misalkan saja tidak ada konstanta, karena ini kan tidak ada konstanta ya, nggak ada drift gitu. Nah, kita tambahkan saja dengan no cons gitu ya. Dengan no cons di sini hasilnya ya, kita lihat ya, ini sama saja, ini lebih besar juga. Dengan lebih besar ini berarti di sini kita simpulkan data tidak stasioner ya. Ya, di sini. Kemudian dilihat dari sini juga sama ya, saya kira. Misalkan kita lihat ini adalah do-nya ini adalah 0 ya. Kalau 0 dia 1, ini mendekati 0 nih. Ya, ini tidak signifikan sama dengan 0 koefisiennya. Itu juga dari statistiknya ya, ini adalah lebih besar jadi sebelah kanan ya, bukan daerah sebelah kiri ya, karena dari titik kritis ini sebelah kiri. Jadi kalau lebih kecil baru kita katakan signifikan. Nah, bagaimana untuk kalau kita tambahkan, misalkan saja, tambahkan intercept, tambah trend, tambah lag ya, di sini kita tambahkan ya, lags ya, kemudian juga trend ya. Jadi kalau kita lihat ini, ternyata kalau kita tambahkan lag ya, tambahkan trend ya, ini lebih kecil, jatuh sebelah kiri ini lebih kecil daripada tabelnya ya, interpolated equivalent tabel di sini. Ya, di sini lebih kecil ya, sehingga kita nyatakan ini H1 karena p-value-nya sangat kecil. Nah, ini seringkali nih salah nih. Langsung kita mengatakan, oh kalau gitu ini stasioner ya. Padahal jelas ya, datanya itu adalah data yang apa? Tidak stasioner gitu. Tapi seringkali orang ketika melihat, oh ini H1, kalau H1 stasioner. Ini hati-hati ya. Makanya di awal saya jelas ini hati-hati ya. Nah, kenapa bisa jadi stasioner? Karena di sini sudah memasukkan tren. Jadi kalau tren ini kita masukkan, ditangkap tren tadi gitu ya, maka jadi di tren gitu kan. Sehingga di sini disimpulkannya adalah stasioner kalau memasukkan tren ya. Jadi penggunaan ADF ini memang fleksibel ya, tambah konstanta, tambah tren ya, tambah juga lag gitu. Ini hati-hati makanya dalam melakukan uji dengan ADF di sini karena hasilnya bisa berbeda. Jadi sangat penting ya deskriptif grafik ini ya. Jadi stasioner karena memasukkan komponen tren. Jadi sekali karena ada tren disimpulkannya stasioner. Bukan berarti data aslinya ya, data levelnya itu stasioner. Datanya jelas tadi ya dari gambar tidak stasioner ya. Jadi di sini sekali lagi ya, ini modelnya dari model ini ya, jadi ada tren ya. Sehingga dengan adanya tren disimpulkannya ada data stasioner. Nah, bagaimana kalau kita diferensi? Karena datanya tidak stasioner, ya, kita lakukan diferensi ya. Tadi di data di deskriptif ada ya. Dengan didiferensi ya, kalau kita lihat di sini, ini jatuh sebelah kiri ya. Ya, ini masuk ke H1 ya. Ini juga p-value-nya kecil ya, berarti kita masuk H1 berarti data stasioner. Tadi sudah jelaskan juga ya gambarnya itu yang tidak stasioner gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya, karena deltanya di sini adalah kurang dari 1 gitu ya. Minus, jadi kalau di sini minus berarti di sini adalah minus, kurang dari 1 nih ya, kurang dari 1 ya. Sehingga di sini minus, maka kita nyatakan datanya sudah stasioner ya. Tapi kita lihat tadi ya, meskipun dengan diferensi data ini menghilangkan tren ya, yaitu hasilnya stasioner dalam nilai tengah, bagaimana ke stasioner dalam ragam? Ya, jadi sekali lagi, kalau kita hanya mengandalkan ADF, kita langsung saja mengatakan ini sudah stasioner gitu, sudah stasioner. Padahal tadi kita lihat jelas ragamnya tidak stasioner gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali nih, memang stasioner dalam nilai tengah setelah diferensi, tapi ini gimana gitu? Ya, ragamnya ini kan tidak stasioner gitu. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan Dengan transformasi logaritma. Nah, kemudian bagaimana kalau didiferensi 2 kali? Nah, ini juga hasilnya sama ya. Ini sama dengan yang tadi, ini adalah stasioner ya.
Tapi sekali lagi ya dengan deskripsi data tadi juga di grafik juga sama. Ini adalah stasioner dalam nilai tengah. Bagaimana dengan ragam? Ini juga tidak stasioner dalam ragam. Ya. Jadi sekali lagi sebagai PR di sini coba ya bagaimana kalau ini diferensinya ini adalah datanya kalau sudah di-loan-kan. Ya. Kalau sudah di-loan-kan nanti terlihat bahwa ini juga akan jadi stasioner kalau sudah ditrenkan atau dihilangkan trennya gitu ya. Jadi sekali lagi, apapun pendekatan yang kita lakukan ya, hasil dari model dugaan ini harus tetap diperiksa ya, errornya gitu ya. Bagaimana dengan uji akal unit Phillips-Perron di sini ya? Ini juga sama ya sebenarnya ya, stasionernya ini tadi ada di H1, ini adalah tentang uji statistiknya ya, tinggal dibaca aja. Saya kira ini sini bisa dilihat di menu stata juga ada penjelasannya lebih jelas. Jadi prosedur uji Phillips-Perron di sini dapat diaplikasikan melalui cara yang sama dengan uji Dickey-Fuller gitu ya. Jadi contohnya misalkan saja ya. Tapi ini modelnya seperti ini ya, YT merupakan fungsi daripada YT-1. Apakah rho-nya sama dengan 1 atau tidak? Kalau rho-nya sama dengan 1, berarti tidak stasioner ya. Jadi kalau kita lihat ini rho-nya mendekati 1, berarti ini alfanya sama dengan 1. Dan kalau kita uji di sini, koefisiennya sama dengan 1, p-value-nya adalah seperti ini, berarti tidak stasioner. Begitu juga kalau kita lihat dari p-value-nya, ini tidak stasioner ya, seperti itu. Bagaimana kalau kita lakukan diferensi atau kita lihat tanpa konstanta dulu ya. Kalau yang ini adalah dengan konstanta ya, ada konstanta. Nah, yang berikutnya adalah yang tanpa konstanta, kita kasih no cons ya. Dan ini hasilnya lebih jelas lagi ya, ini mendekati 1 ya, ini mendekati 1 berarti tidak stasioner ya, seperti AR sama AR1, O21 dengan koefisien sama dengan 1 rho-nya. Nah, ini sekali lagi ini adalah tidak stasioner ya, lihat p-value-nya tidak stasioner ya. Jadi diferensi data ini ya, PR nanti untuk menghilangkan tren ini hasilnya memang stasioner dalam nilai tengah ya. Tapi stasioner dalam ragam ini belum gitu ya. Coba Anda lakukan ya dengan Phillips-Perron maupun ADF untuk data yang ditransformasi logaritma ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat data nih, ini ragamnya ini apa? Ragamnya makin lama makin besar gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ragamnya makin besar ya, sebentar nih. Ragamnya makin besar. Nah, coba dibuat dengan ADF dan ini kalau kita menggunakan transformasi ya. Jadi kalau kita transformasi seperti ini ragamnya kan hilang gitu ya. Jadi coba Anda lakukan ya ADF yang data yang setelah ditransformasi dengan logaritma natural gitu ya. Kalau dengan logaritma natural nanti bisa ditunjukkan yaitu akan stasioner baik dalam nilai tengah maupun dalam ragam ya. Saya kira mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.